Pengayakan dulu ya, pengayakan basah, kemudian dikeringkan, ada pengayakan kering, kemudian ditambah dengan fase luar, baru kemudian menjadi sediaan tablet, ya. Nah, ini granul, ukurannya dia lebih ini contoh serbuk ya, serbuk yang ada di, apa namanya, bahan baku ya, ada kupri sulfat dan ini, menunjukkan pemberian dari serbuk. Kalau tadi granul ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran serbuk. Nah, jadi bagaimana masing-masing serbuk ya membentuk suatu ikatan ya. Jadi sebelum menjadi granul tentunya mereka akan, satu sama lain saling berlekatan ya. Peristiwa pelekatannya ini, mekanisme pelekatan antar partikelnya ini ada beberapa, cara ya. Di sini pertama terbentuknya jembatan cair. Jembatan cair itu maksudnya pada saat kita proses penambahan bahan pengikat. Jadi kalau proses granulasi basah itu kan bahan pengikatnya, bindernya, zat pengikat itu kan dilarutkan di dalam suatu zat pembasah, ya akan terbentuk suatu larutan atau musilago. Nah, adanya larutan inilah yang membentuk suatu jembatan, namanya jembatan cair yang menyatukan antar partikel tersebut. Atau bisa juga dengan terbentuknya jembatan padat. Jembatan padat yaitu pada saat proses pengeringan granul basah. Ya, jadi nanti kalau pada saat kita bikin granulasi basah ditambah dengan zat pembasah, bisa air, bisa alkohol, itu kan nanti harus melalui proses pengeringan. Nah, di oven ya atau di fluid bed drying. Nah, pada saat pengeringan granul basah itu, dia bisa jadi terbentuk yang namanya mekanisme jembatan padat. Jembatan padat, terbentuknya jembatan zat padat karena zat-zat terlarut dia mengkristal atau dia mengendap. Nah, hal ini akan meningkatkan kekuatan granul selama proses pengeringan ya. Jadi kalau serbuk ya pada kan sebelum menjadi granul serbuk. Dibandingkan serbuk, granul lebih memiliki kekuatan yang lebih besar, otomatis karena di dalamnya kan sudah ada komponen pengikat ya. Nah, komponen pengikat ini mereka akan membentuk jembatan padat. Jadi zat-zat tadi yang sudah dilarutkan di dalam zat pembasah, dia akan mengkristal ya. Kalau dijelaskan di sini zat-zat tadi akan mengkristal atau mengendap yang akan menambah kekuatan dari granul. Ya, itu udah otomatis kan kalau dia zat padatnya dia mengkristal artinya mengeras, dia akan menambah kekuatan granul. Atau bisa juga pada saat penambahan eksipien dengan titik lebur rendah. Jadi eksipien yang ada di dalam komponen tablet ya itu kan ada beberapa jenis eksipien. Nah, kalau misalnya ada eksipien dengan titik lebur rendah itu bisa jadi menambah kekuatan menjadikan serbuk-serbuk itu menjadi saling berlekatan. Karena dia sudah melebur pada suhu yang rendah maksudnya gitu. Nah, bisa juga terlekat antar partikel satu sama lain karena deformasi plastik atau perubahan bentuk partikel. Jadi pada saat kompresi massa tabletnya, jadi tablet pada saat proses tableting kan ada eh, pencetakan ya atau kompresi pakai mesin tablet ya antara pans atas dan pans bawah, dia akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi plastik yang menyebabkan terjadinya interlocking atau pengkuncian. Jadi sesama partikelnya mereka akan namanya ditekan itu kan pasti mereka memadat. Nah, akan saling di sini mekanismenya dia akan saling mengunci ya interlocking. Jadi antar partikel sehingga tablet menjadi lebih kompak. Tentunya kan kalau dipres mereka akan lebih padat, lebih kompak dan kekerasannya juga semakin meningkat. Ya, mekanisme terakhir dengan cara yang namanya elektrostatik, yaitu pada saat kelembapan rendah terbentuk gaya elektrostatik antar partikel. Ya, jadi semua bahan itu kan memang dia memiliki muatan kan, semua benda, tapi muatannya netral, begitu kan pada waktu kita belajar kimia ya. Setiap benda itu bermuatan netral. Dia punya sebenarnya komponen negatif ya, muatan elektron atau muatan positif atau proton ya, tapi secara umum mereka netral kan gitu ya. Nah, pada saat kelembapan rendah terbentuk gaya elektrostatik antar partikel. Nah, ini adalah mekanisme perlekatan yang secara elektrostatik. Jadi ada beberapa mekanisme bagaimana terjadinya perlekatan antar serbuk sehingga terbentuk granul. Nah, ini berusaha menjelaskan gitu. Kenapa ya dari serbuk bisa menjadi granul. Nah, ini beberapa mekanisme peristiwa perlekatan antar partikel.
Nah, granul ya, kenapa untuk membuat suatu sediaan tablet itu pakai proses, pakai apa namanya, ada langkah yang disebut dengan granul. Jadi, dengan dibentuknya granul itu akan mencegah segregasi itu pemisahan campuran serbuk. Jadi, kalau serbuk-serbuk itu digabungkan ya, di mana, komponen tablet itu lebih dari satu ya, ada zat pengisi, zat pengikat, penghancur, kemudian ada lubrikan, ada glidan, itu kan mereka masing-masing memiliki ukuran partikel yang beragam. Apalagi yang glidan ya, kayak aerosil itu, ringan sekali ya aerosil. Sehingga, perbedaan BJ itu kan perbedaan BJ juga, perbedaan ukuran, perbedaan BJ itu akan menjadi pada saat proses mixing, maka serbuk-serbuk yang, BJ-nya lebih berat, lebih besar, itu tentu adanya di bawah secara hukum gravitasi. Nah, hal itu yang kita hindari. Kenapa? Karena pada saat nanti apa namanya, dicetak menjadi tablet, tentunya kan tidak homogen akibatnya ya. Jadi mencegah segregasi. Yang kedua, memperbaiki fluiditas. Ya, bisa kalian bandingkan kalau misalnya, gula pasir, ya, pada saat dituang dibandingin kopi dituang, itu mana lebih baik alirannya, ya. Di mana yang lebih besar ukurannya, ya, itu akan memiliki fluiditas daya alir yang lebih baik, fluiditas serbuknya. Berikutnya memperbaiki kompresibilitas. Kompresibilitas kemampuan untuk bisa dicetak, kompresibel, bisa dicetak. Ya, makanya syarat suatu formula sebelum dicetak itu kan ada uji granul namanya evaluasi granul ya dari waktu alirnya, kemudian kompresibilitasnya ya itu harus baik sebelum kita melangkah ke proses pencetakan. Jadi tujuan granulasi tadi ini ya mencegah segregasi, memperbaiki fluiditas atau daya alir atau laju alir serbuk dan kompresibilitas kemampuan suatu serbuk untuk bisa dikempa ya. Nah, granulasi itu ada 2, granulasi basah dan granulasi kering. Jadi memang sepertinya kita materinya diulang-ulang ya, karena untuk tablet ya, ini kan solid yang paling banyak tablet yang ada di pasaran. Itu harus dipahami bahwa proses pembuatan tablet ada berapa ya. Nah, nanti saya ada, apa namanya, saya udah, carikan, apa, contoh-contoh formula granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung ya. Nanti kalian, eee, apa namanya, dari file tersebut coba dibuatkan formulanya apa dan cara produksinya seperti apa. Ditulis formulanya, kemudian step produksinya seperti apa dan evaluasinya seperti apa. Ya, jadi untuk menambah pemahaman. Jadi nanti kelihatan tuh perbedaannya. Granulasi basah ada komponen apa. Jadi nanti kalian kalau ujian ya, misalnya ada formula. Nah, itu bisa tahu, oh ini formulanya granulasi basah, ini cetak langsung gitu ya. Gitu. Nah, sekarang granulasi basah, ya granulasi basah masih banyak dipakai di apa, di formula-formula yang beredar. Kenapa? Karena di granulasi basah bisa mengakomodir juga kalau misalnya mau ditambah pewarna misalnya ya, bisa pewarnanya langsung dia distribusikan di larutan pengikatnya sehingga, komponen warna akan lebih homogen di, tabletnya, merata di dalam granulnya, ya. Kemudian juga di granulasi basah bisa, untuk bahan obat yang dosis kecil, ya misalnya obat, dosis kecil, CTM misalnya ya, CTM, serbuk CTM ya, asal, bahan aktif tersebut tahan panas ya, tahan lembab, itu bisa pakai granulasi basah ya. Jadi kalau dia tahan panas, tahan lembab memang prefer-nya pakai granulasi basah. Ya kan? Karena memang, jarang sekali kan kita lihat obat yang nggak ada ditambah komponen warna, karena komponen warna bisa juga untuk pertama ya, dari segi penampilan ya, bisa memperbaiki juga, menutupi warna yang kurang baik dari komponen kan kalau komponen-komponen, tablet itu digabung tanpa zat warna bisa jadi warna yang dihasilkan kan kurang menarik ya kan, sehingga seringkali ditambahkan zat warna. Bisa juga zat warna untuk, identitas dari produk, dari pabrik ya, seperti itu. Jadi memang granulasi basah lebih disukai, sepanjang zat aktifnya tahan panas dan tahan lembab. Ya kalau mencegah segregasi, memperbaiki fluiditas, memperbaiki kompresibilitas, itu standar ya, granulasi secara umum memang tujuannya ini, ya. Kemudian meningkatkan disolusi obat yang hidrofob. Nah, hidrofob itu zat aktif yang memang kelarutannya kan kecil dalam air, ya. Jadi gini, jadi, zat aktif di dalam obat jadi
itu kan memang udah sifat dari zat aktif itu sendiri ya, karakternya. Ada karakter zat aktif yang mudah larut air, ada yang agak sukar larut dalam air, ya. Itu ada karakternya. Untuk obat-obat yang agak sukar larut dalam air, ini bisa di komponen formula tabletnya ditambahkan surfaktan misalnya. Ya, jadi untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi pada saat dia kontak dengan air, dia mudah dibasahkan, bisa seperti itu. Atau bisa juga dibuat dengan cara granulasi basah. Maksudnya apa? Dengan granulasi basah sudah ada komponen pembasah di situ, ya. Sehingga pada saat dia proses pendahuluan kan sebelum jadi tablet dia digranulasi dengan bahan pembasah sehingga akan lebih mudah zat aktif tersebut begitu dia kontak dengan kan di dalam lambung ya, kontak dengan cairan yang ada di dalam lambung ya, sehingga disolusinya diharapkan akan lebih baik, diperbaiki gitu, meningkatkan disolusi obat yang hidrofob. Ya ini tadi untuk zat warna kalau misalnya sediaan-sediaan yang memang perlu ya adanya zat warna di situ akan lebih merata jika dibuat secara granulasi basah, ya. Namun granulasi basah tadi ya, granulasi basah itu membutuhkan proses yang lebih panjang, ya. Karena ada apa, udah dibasahin, dikeringin, kemudian ayaknya juga 2 kali, ayak basah, ayak kering, seperti itu ya. Kalau dia membutuhkan proses lebih panjang, tentunya secara otomatis alatnya banyak ya, kemudian, instrumen yang digunakan juga banyak, prosedurnya panjang, sehingga biayanya juga akan lebih besar ya, seperti itu. Itu udah, apa namanya, konsekuensinya. Tinggal nanti dipilih antara kerugian dengan manfaat yang didapat, mana lebih besar, seperti itu ya. Nah, ini pertimbangan pabrik masih menggunakan granulasi basah. Ya, kalau sudah digunakan secara rutin itu sebetulnya, obat-obat yang memang, existing maksudnya. Existing itu maksudnya sudah berjalan, yang selama ini obat yang sudah berjalan dan sudah laku di pasaran, misalnya formulanya, formula granulasi basah. Tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan mereka mau, apa, reformulasi. Tapi reformulasi itu membutuhkan waktu, ya. Jadi reformulasi bagi industri itu paling tidak mereka butuh waktu selama, 1 sampai 2 tahun, ya kan. Karena apa? Karena mereka dalam merubah formula itu sampai uji stabilitas. Uji stabilitas aja sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Jadi memang dianggap sudah existing. Kemudian tidak merubah formulasi, ya itu tadi kalau dia nggak mau merubah formulasi, ya udah dia gunakan aja formula yang sudah biasa, ya. Tidak ada perubahan administrasi. Jadi kalau ini, perubahan administrasi hanya maksudnya yang berhubungan dengan, pabrik sih, perubahan dengan administrasi ya, tidak berhubungan dengan mutu obat. Ya, jadi kesimpulannya kalau granulasi basah masih banyak digunakan. Cara untuk mengetahui jumlah optimal bahan pengikat. Nah, jadi kalau dalam pembuatan granul, supaya serbuk itu bisa menjadi granul, syaratnya mesti ditambah yang disebut dengan bahan pengikat. Ya kan, untuk menyatukan antara partikel-partikel serbuk tadi harus ditambahkan bahan pengikat. Nah, berapa banyak jumlah bahan pengikat yang ditambahkan itu ada beberapa cara. Pertama dengan Snowball konsistensi ya. Snowball konsistensi itu maksudnya pada saat kita membuat suatu adonan ya, si bahan pengikat itu kan ditambahkan, sedikit demi sedikit sampai terbentuk suatu massa yang bisa dikepal. Pada saat dia dipatahkan, di-break begitu, dia tidak aur-auran gitu, ininya, apa namanya tuh, adonan kita. Jadi begitu kita sorry sorry sorry, ya, begitu. Jadi, eee, Snowball konsistensi ini yang kita praktekkan di lab teknologi solid, kita pakai Snowball, sorry sorry, saya jadi nggak konsentrasi ada telepon sebentar ya. Ya, Snowball konsistensi, banana breaking test, dan soil humidity. Kita lihat aja di sini nih. Ya, Snowball konsistensi itu apabila satu massa kepal kita, ibaratnya gini nih, kalau kita ingin bikin donat gitu kan, kita kan membuat suatu adonan yang kalis namanya. Apabila adonan tersebut kalau Snowball konsistensi itu diluncurkan, ya itu akan mengalir dengan cepat tanpa dia apa namanya apanya dia udah pelekatannya sudah baik gitu ya. Ya jadi nggak apa, satu kesatuan, membentuk satu kesatuan. Kalau yang
Ini yang soil humidity. Kalau yang banana brick itu yang kita di lab ya. Banana brick itu adalah adonan tersebut kita patahkan. Pada saat dipatahkan dia tidak terpecah-pecah gitu loh. Jadi masih tetap utuh, hanya terbentuk dua dua ini aja, dua bagian aja, ya nggak aur-auran gitu ya. Dan soil humidity test ini mungkin saya belum begitu ini juga ya soil humidity test nih. Kalau di sini kan dia apa digambarkannya seperti satu tanah ya, yang dilihat jangan jangan maksudnya gini, jangan sampai dia kekeringan seperti ini. Jadi masanya seperti masa yang masih basah ya, masih basah tapi tidak lengket gitulah. Eee, itu untuk melihat apakah bahan pengikat yang kita tambahkan dalam suatu formula itu sudah cukup atau belum. Ya, karena bahan pengikat itu juga, harus pas, maksudnya gini, kita kan menggunakan bahan pengikat sesuai dengan standar yang ada di buku Handbook of Excipient. Misalnya kita mau menggunakan Avicel. Avicel itu sebagai bahan pengikat berapa persen, ya misalnya biasa kan dalam bentuk range ya, misalnya berapa 2 sampai 5% gitu ya. Nah, pada saat kita mau memformula, namanya formula kan trial and error. Kita tambahkan dulu nih, kita bikin beberapa formula kan, ada yang 2%, 3%, 4%, 5% gitu ya. Dari formula tersebut, nah pada saat kita masukkan ke dalam formula kita, misalnya formula 1 2%, formula 2 3% dan seterusnya, itu kita tambahkan sedikit-sedikit demi sedikit. Nah, nanti dari formula yang dihasilkan tersebut kita bisa pilih misalnya pakai banana break mana yang memang bagus ya dengan sekian mili 2% ternyata belum maksimal misalnya. Oh, berarti persentasenya ditambah misalnya. Begitu ya. Itu ada beberapa cara untuk mengetahui jumlah pengikat yang ada di dalam yang dibutuhkan dalam suatu formula. Nah, kemudian kalau misalnya udah tahap menggunakan bahan-bahan di lab ya, di sini menggunakan suatu mixer. Mixernya bisa jadi menggunakan high speed mixer. Jadi granulator, namanya granulator kan suatu jadi proses membuat granul, tapi itu kan di dalam suatu mixer dengan kecepatan tinggi. Ya, sebenarnya kecepatannya bisa diatur. Kecepatan itu tergantung dari nanti kan kita namanya sebelum ke tahap apa namanya, instrumen ya menggunakan, alat-alat besar sebenarnya di lab itu sudah ada, miniaturnya ya yang untuk skala kecil. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu yang udah bagus, mereka punya, pilot apa, mulai dari lab ya, lab itu sudah punya, miniatur yang ada alat-alat di pabrik gitu. Alat pabrik itu kan besar-besar, misalnya berapa ratus kilo. Nah, mereka di lab punya alat yang sejenis, jadi maksudnya speknya sama ya, dari pabrikan yang sama, cuma kapasitasnya lebih kecil. Nah, itu mereka udah dimulai diatur, misalnya berapa sih kecepatan, biasanya RPM ya, berapa RPM kecepatan dari mixer ini yang akan kita, pakai untuk formula kita ya. Jadi, nanti, penggunaan high speed mixer itu tergantung dari masing-masing formulator, apakah dia memang mau menggunakan yang high speed mixer granulator. Karena nanti di sini ada pengaruh ke jumlah bahan pengikat. Jumlah bahan pengikat yang kita mau tentukan, berapa sih banyaknya jumlah bahan pengikat, itu kan nanti akan sulit kita tentukan kalau memang mixernya sudah dengan kecepatan tinggi. Kemudian massa campuran serbuk mudah menjadi overwetting. Overwetting itu kelebihan ya, pembasahannya kelebihan. Karena kan biasanya bahan pengikat itu dilarutkan di dalam suatu cairan pembasah ya, bisa dengan air, bisa dengan alkohol ya. Kemudian variasi kerapatan jenis granul sangat besar ya. Jadi kalau kerapatan jenis granul itu kepadatan ya, kepadatan. Jadi kalau granul yang dihasilkan itu kalau misalnya bahan pengikat ya diharapkan bahan pengikatnya itu sudah bahan pengikat itu sudah dilarutkan di dalam bahan, pembasah misalnya contohnya PVP sebagai pengikat dilarutkan di dalam alkohol ya. Biasanya, jumlah, pembasah itu ditambahkannya secukupnya ya, jadi nggak dipatok harus 10 kali pengikat, nggak, secukupnya aja sampai dia membentuk massa yang tadi, massa kepal misalnya dengan metode banana brick sudah cukup. Nah, kalau misalnya kita sudah cukup penambahan, bahan pembasahnya, jadi bahan pembasah tuh, QS gitu ya, secukupnya.
Kalau bahan pembasah terlalu banyak dia akan overwetting, makanya sedikit demi sedikit. Ya, jadi kalau kita bikin seperti adonan kan nambahin pembasahnya dikit-dikit, sedikit, nanti kita aduk lagi dikit ya. Jadi pada saat kerja dari, proses granulasi di dalam, mixer ini memang penambahan bahan pembasahnya sedikit demi sedikit. Ya jangan sampai nanti overwetting. Ya, juga itu akan mempengaruhi kerapatan jenis dari granulnya. Jadi variasinya akan sangat besar. Kemudian ini adalah contoh ya mixernya, ini mixer dan di sini pengaduk di atasnya, granulator high speed mixer ya. Jadi ini suatu apa namanya, mixer untuk membuat, membuat granul ya, proses granulasi. Kalau misalnya tadi terjadi hal-hal yang tadi tuh ya, kalau misalnya overwetting atau misalnya proses granulasinya jadi, bervariasi kerapatannya, nanti, hal yang perlu dilakukan adalah pertama dari ukuran batch-nya, ukuran batch. Jadi kalau kita membuat suatu formula itu kan, kapasitasnya berapa, misalnya mau bikin 1.000 tablet ya. Nah itu besar dari batch-nya disesuaikan dengan kapasitas mixernya. Jadi mixer yang kita gunakan yang, berapa persen jadi mixer itu kan punya kapasitas, jadi ada batas atas dan batas bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan mixer itu lebih amannya sesuai dengan range dari kapasitas mixer. Misalnya kapasitas mixer untuk 5 liter gitu misalnya ya. Jadi kita mungkin bikin batch size-nya sekitar 4 liter ya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas. Kemudian penambahan bahan pengikat dengan kecepatan konstan. Jadi pada saat kita proses granulasi basah tadi ya, granul, jadi penambahan bahan pengikat ya kan itu tadi ditambahkan sedikit demi sedikit kecepatan konstan. Ya, kecepatan konstan kan sebenarnya bisa diatur dari RPM dari mixernya. RPM-nya berapa putaran per menit itu bisa diatur ya. Kemudian digunakan pompa peristaltik dengan ujung spray nozzle. Nah, ini kalau misalnya, tergantung jenis mixernya seperti apa ya. Jadi kan mixer ada yang muter bawahnya, ada yang diaduk-aduk ya. Itu, teknik dari proses, proses kerja dari mixernya. Berikutnya penambahan bahan pengikat sesuai dengan kecepatan putar alat ya. Jadi kalau ini sebenarnya ada beberapa, cara-cara di dalam proses granulasi ya untuk mengatasi hal-hal yang tadi ya supaya tidak overwetting bagaimana, supaya kerapatan granulnya seragam bagaimana ya. Jadi, intinya pertama penggunaan alat sesuai dengan kapasitasnya ya, jangan terlalu berlebihan atau terlalu sedikit juga. Ya kan, yang kedua nambahin, bahan pengikatnya itu harus sedikit demi sedikit, kecepatan penambahannya konstan ya, misalnya, kecepatan penambahan atau kecepatan mixernya juga diatur supaya, konstan juga. Ya, penambahan bahan pengikat atau kecepatan putarnya juga itu harus sesuai. Apabila perlu bahan pengikat ditambahkan pada bahan obat dan eksipien secara terpisah. Jadi bahan pengikat biasanya di dalam proses granulasi itu sudah langsung ya, bahan obat ditambah bahan, penghancur, ditambah dengan, bahan pengikat dan penghancur tadi apa, pengisi dulu deh, bahan aktif ditambah pengisi, ditambah penghancur dalam, ditambah pengikat, itu biasanya sudah langsung ya. Tapi jika perlu bahan pengikat ditambahkan pada bahan obat dan eksipien secara terpisah ya. Kalau mungkin dari, karakter formula ya, tergantung formula obat ya. Kalau misalnya perlu dipisahkan, misalnya, di antara zat bahan obatnya dengan eksipien yang lain misalnya ya. Kemudian bahan pengikat mempunyai viskositas rendah. Bahan pengikat memiliki viskositas rendah tergantung jenis bahan pengikatnya ya. Kalau bahan pengikatnya misalnya turunan, musilago, dia pasti viskositasnya kan, lebih viskos ya kalau musilago ya. Jadi bahan pengikat mempunyai viskositas rendah. Ya berarti kalau bahan pengikat viskositas rendah diharapkan ini dapat mengatasi tadi, masalah-masalah yang tadi ya. Jadi pemilihan pengikatnya dipilih yang viskositasnya rendah. Kemudian apabila viskositas bahan pengikatnya tinggi, maka kecepatan putar mixer harus dikurangi ya. Jadi tujuannya adalah supaya prosesnya lebih homogen. Kalau misalnya kecepatannya tinggi, kemudian bahan pengikatnya kental, itu kan proses, pencampurannya agak sulit ya.
karena bekerja dengan bahan yang kental. Kalau misalnya supaya lebih homogen, lebih tersebar merata, itu harusnya viskositasnya memang rendah. Jadi gunakan bahan pengikat dengan kekentalan rendah. Ya, misalnya kita menggunakan pengikatnya PVP ya, polyphenolpyridine, dia bukan turunan mucilago, ya itu bisa ini viskositasnya lebih rendah. Ya, jadi dia bisa mengatasi tadi masalah tadi ya. Karena kalau kita perlu melihat juga ya karakter dari formula. Jadi antar formula itu memang beda-beda. Makanya perlunya adanya trial. Kita mesti lihat. Misalnya kita mau membuat tablet paracetamol ya. Bahan pengikatnya apa? Bahan pengikat kan pilihannya banyak. Ada dari turunan amilum ya. Kalau amilum kan kayak kanji itu kan memang kekentalannya tinggi ya kan. Berarti kalau kita milih amilum kekentalan tinggi berarti kecepatan mixernya harus rendah ya. Kenapa? Karena kalau kecepatannya tinggi, bahannya kental itu homogenitasnya akan kurang ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini faktor kritis di dalam proses granulasi basah. Ya, dalam proses granulasi basah yang pertama yang penting adalah granul basah yang dihasilkan itu masanya harus yang tadi ya ditentukan misalnya dari banana break tadi. Jadi nggak boleh terlalu banyak bahan pembasah, nggak boleh juga terlalu kering, terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak overwetting itu proses pengeringannya lama. Ya, tapi kalau terlalu sedikit daya ikatnya akan lebih rendah. Daya ikatnya dikhawatirkan eh, kekompakannya kurang baik. Ya, jadi faktor kritisnya itu tadi jumlah bahan pengikatnya yang dipakai itu betul-betul harus yang pas. Kemudian waktu pencampuran itu mempengaruhi. Waktu pencampuran di sini pada saat tadi proses granulasi tadi, kita mau kan di mixer kan, di mixer granulator berapa lama? Itu antara kecepatan dan waktu itu saling berhubungan. Misalnya sekian RPM sekian menit. Ya biasa kalau di dalam alat menggunakan mixer itu udah pasti ditentukan sekian RPM sekian menit. Misalnya 25 RPM 4 menit misalnya. Ya itu udah satu-satuannya proses pencampuran itu terpengaruh dari waktu dan kecepatan dari mixernya. Kemudian lama pengeringan. Ya, jadi granul basah yang sudah dihasilkan itu kan nanti dikeringkan, ya kan? Kalau di lab kita di oven. Di pengeringannya sampai berapa lama? Nah, itu termasuk proses apa namanya faktor kritis. Ya, kalau di batch record kita mantaunya itu dari LOD-nya. LOD itu apa namanya kandungan air, susut pengeringan gitu ya. Jadi maksudnya kandungan air yang ada di dalam granul itu kita tentukan kadar airnya ya. Kadar air itu diharapkan sekitar 2%. Karena kalau di atas 2% ya kandungan lembab yang ada di situ itu berpotensi tumbuh jamur ya. Nah itu yang kita tidak hendaki karena kan nanti dia tidak stabil secara mikrobiologinya. Atau dia kecil di bawah 1%. Kalau di bawah 1% juga tidak kita kehendaki juga. Kenapa? Karena tablet itu granul itu masih butuh ya komponen air itu butuh untuk apa? Untuk tadi kan mereka kan saling melekat yang tadi dijelaskan lewat mekanisme jembatan cair tadi. Jadi butuh bahan pembasah. Jadi proses lama pengeringan itu akan mempengaruhi kandungan air di dalam granul. Makanya kandungan air di dalam granul itu ditentukan. Ya, kalau di pabrik itu mereka pada saat trialnya itu misalnya mereka sampling ya dalam waktu misalnya pengeringannya 10 menit gitu ya. Dia dicek berapa kandungan airnya. Ya, dan kandungan air itu termasuk faktor yang kritis di dalam suatu formula granulasi basah. Ya, jadi pada saat proses di dalam batch record, pada saat ada proses apa tuh inspeksi itu akan dilihat berapa kandungan airnya, ya. Nah, semuanya ini akan menentukan konsistensi dari massa granul yang dihasilkan, ya. Dan itu berpengaruh kepada sifat fisik tablet, baik kekerasan maupun keregasan, termasuk nanti waktu hancur dan disolusi juga terpengaruh, ya kan? Karena kalau tablet makin yang paling bagus itu bahan pengikat Avicel yang kemarin waktu eksipien kita sudah jelasin ya. Bahan pengikat Avicel itu dia memiliki sifat yang unik. Kenapa? Karena dia memiliki menghasilkan tablet dengan kekerasan yang baik, ya. Saya pernah coba ya. Jadi ada tablet paracetamol dari suatu pabrik ya. Dia bagus ya, keras. Jadi tidak mudah hancur. Jadi pada saat proses pendistribusian sampai ke konsumen itu bagus. Nah, begitu dia diuji waktu hancur, cepat hancurnya.
bahkan kurang dari 1 sampai 5 menit gitu, cepat sekali hancurnya. Ya itu ternyata dia pakai formula Avicel. Jadi nanti kalau teman-teman bikin formulasi, nah itu pakai Avicel. Tapi Avicel kan harganya lumayan mahal. Biasa dikombinasi Avicel dengan laktosa misalnya. Ya, jadi semua tadi proses granulasi itu pengaruhnya ke sifat fisik dari tablet. Ya. Jadi kita masih membicarakan pengikat karena bahan pengikat itu termasuk bahan yang kritikal di dalam proses granulasi basa. Ya, jadi ada beberapa cara menentukan bahan pengikat secara optimum. Secara optimum itu artinya dia tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Berdasarkan power consumption dari mixer ya. Selama proses granulasi ya. Biasanya kan di dalam masih skala lab ya. Biasa sebelum ke scale up skala komersial itu di skala lab itu kita sudah men-trial. Jadi mixer yang kita gunakan itu sebenarnya berapa kapasitasnya. Kemudian RPM-nya berapa, kemudian butuh waktu apa namanya pencampuran berapa lama itu yang paling maksimal seperti apa gitu ya. Semakin banyak penambahan bahan pengikat, energi yang diperlukan juga semakin besar. Ya, pastinya. Jadi nantinya tablet itu membutuhkan tenaga lebih besar ya untuk mengempa suatu formula yang apabila jumlah pengikatnya kebanyakan. Jadi nggak bagus juga kalau bahan pengikatnya kebanyakan ya. Penambahan jumlah bahan pengikat yang berlebihan mengakibatkan penurunan energi. Artinya energi yang kita butuhkan sebetulnya itu nggak perlu setinggi itu gitu ya karena kan dalam waktu apa namanya 15 menit maksimal suatu tablet inti itu sudah harus hancur. Jangan sampai kekerasannya terlalu besar sehingga mengganggu waktu hancur dari tablet. Ya, jadi itu akan mengakibatkan penurunan energi itu maksudnya seperti itu. Jadi yang pengikat berlebihan itu kita hindari ya karena sebenarnya pengikat itu tidak boleh terlalu banyak karena standar pengikat itu kan sudah ada ya misalnya 4 sampai 10 kilovolts misalnya. Yang penting pengikat itu tidak menyebabkan keregasan tablet menjadi tinggi ya. Itu sudah diperhitungkan kalau 4 sampai 10 kilogram force itu diharapkan keregasannya itu akan baik. Keregasan kan maksimum 0,1 atau 1% gitu ya. Itu keregasan yang menjadi apa tuh kontrol internal dari kita, dari pabrik ya. Kekerasan, keregasan. Nah, kemudian proses granulasi. Nah, proses kita ke berikutnya tadi ya proses granulasi. Granulasi kita ingin membentuk satu granul itu ada beberapa tahapan. Ya, pertama adalah pembasahan serbuk. Kalau pembasahan serbuk itu ya yang pastinya bahan pengikat itu harus dilarutkan dulu dengan cairan pembasah. Bisa dengan alkohol, bisa dengan air. Jadi bahan pengikatnya itu dalam posisi sudah dalam bentuk larutan. Nah, baru nanti dia ditambahkan, larutan pengikat itu ditambahkan ke dalam masa 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 tablet. Masa tablet itu maksudnya di dalamnya sudah ada zat aktif, sudah ada pengisi, sudah ada penghancur dalam. Ya, pada saat dibasahkan itu adalah awal pembentukan jembatan cair ya. Kenapa kan sudah ditambahkan komponen larutan pengikat, berarti awal pembentukan. Kemudian pembentukan massa elastis. Massa elastis itu artinya massa yang sudah massa kepal ya ibaratnya kalau kita bikin adonan itu sudah kalis itu pembentukan massa elastis jadi elastis massa kita kemudian saturasi secara parsial saturasi itu artinya suatu penjenuhan ya karena kan ditambahin bahan pembasah ya jadi di situ ada komponen pembasah masih secara parsial dan inversi atau pembalikan kalau kita lihat itu langkah-langkah granulasi basah. Nah, fase proses penambahan bahan pengikat selama proses granulasi. Nah, ini serbuk kita. Serbuk. Kemudian dia ditambahkan dengan cairan atau larutan pengikat, ya. Ada di sini serbuk-serbuk mulai dia dikasih pembasah, ya, yang hijau-hijau ini. Kemudian pembasahnya mulai meliputi seluruh serbuk, ya, sebentuk massa elastis. Ya, kemudian bahan pembasah itu kemudian menyatukan ke seluruh serbuk ya. Kemudian terjadi proses pembalikan. Jadi serbuk diliputi oleh yang hijau ini semua.
hijau ini adalah bahan pengikat, ya, larutan pengikat. Ya, sudah, jadi udah digabung sehingga menjadi suatu massa yang disebut dengan granul. Ya, sudah diselubungi semua. Nah, ini adalah fase-fase dari serbuk menjadi granul. Ya. Kemudian di sini ada suatu grafik yang menghubungkan antara ini sumbu X jumlah cairan pengikat dan sumbu Y adalah kerapuhan atau keregasannya. Jadi jumlah cairan pengikat apabila ini kan 14 ya, kerapuhan dibandingkan yang 20. Kalau semakin besar jumlah cairan pengikat, maka kerapuhannya pastinya semakin turun, semakin kecil. Gini, kalau 14% cairan pengikat, kerapuhannya kan tinggi di sini ya. Namun begitu ditambah, semakin ditambah cairan pengikat, kerapuhannya turun. Jadi memang bahan pengikat itu dibutuhkan, tapi tidak terlalu banyak juga. Ya, karena tadi kalau terlalu banyak bahan pengikat, maka nanti kekerasan tenaga kempa dari mesin itu akan terlalu besar. Ya, ada yang ekstrimnya tuh sampai misalnya nggak bisa, ya, itu mesinnya sampai apa namanya tuh macet gitu ya, itu nggak dikehendaki juga seperti itu. Makanya sebenarnya pengikat itu kan ditambahkannya sedikit demi sedikit secara konstan ya penambahannya, dan sampai tadi apa namanya endpointnya itu misalnya dengan banana brick kita coba udah bisa, udah stop penambahan bahan pengikat. Jadi tidak langsung ya ditambahkan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit ya. Berikutnya ini grafik adalah bahan pengikat dengan fines. Fines itu adalah serbuk-serbuk kecil. Nah, makanya di sini ukurannya kurang dari 100 mikron. Serbuk kecil yang dibutuhkan. Jadi di dalam tablet supaya tablet itu kelihatannya mulus ya, nggak kelihatan lubang-lubangnya karena granul itu kan masa bulatan-bulatan itu ya. Jadi kalau mereka bergabung menjadi satu tablet itu untuk mengisi antar bulatan-bulatan itu dibutuhkan fines. Nah, ternyata bahan pengikat itu berpengaruh terhadap fines yang dihasilkan di sini. Pengaruh jumlah bahan pengikat terhadap persen fines yang terbentuk. Nih, jumlah bahan pengikat terhadap persen fines. Fines itu dibutuhkan tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Fines yang terlalu banyak, karena fines itu serbuk-serbuk ringan, ya, kecil, yang dia bisa mengikat udara. Ya, kalau terlalu banyak nanti akan pada saat dicetak tabletnya juga akan banyak rongga udara, itu akan terbentuk namanya capping. Jadi pecah bagian atasnya kayak retak gitu loh. Ya, makanya di situ jumlah pengikat juga selain pengaruh ke tadi friabilitas juga pengaruh ke fines yang fine yang terbentuk ya. Nah, nah itu materi tentang granulasi ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sambil saya mau menunjukkan nanti ada tugas kalian apa namanya tuh kita lihat dulu deh. Bentar. Nah, di sini saya mau menunjukkan ya. Jadi di dalam suatu proses granulasi ini ya kalian pertama harus tahu formula dulu, baca formula dulu nih. Nah, ya, formula. Nah, formula. Jadi kalau ada formula ya, paracetamol, stat pasta, magnesium secara talak, metil paraben ya. Di sini kan stat pasta itu artinya amilum yang sudah dalam bentuk pasta. Berarti kan amilumnya sudah dilarutkan di dalam cairan pembasah. Berarti kalau secara ini dia tinggal ditunjukin pembasahnya, tapi dia udah secara nggak langsung. Pastanya sudah startnya sudah dilarutkan di dalam air. Nah, kayak stat pasta. Nah, ini kalau ini nggak mungkin cetak langsung, ya. Jadi dia karena pakai stat pasta ada komponen pembasah, dia berarti dibuatnya secara granulasi basah, ya. Kemudian yang kedua, tahapan pembuatannya. Nih, di sini saya menunjukin pada saat proses produksi, kalau granulasi basah, di situ ada ini pencampuran ini pre-pencampuran dan ada pencampuran dengan mixer. Jadi ditimbang dulu
bahan-bahan yang akan dipakai di dalam formula tablet, kemudian ada pre-pencampuran dan pencampuran. Pre-pencampuran bisa misalnya untuk bikin larutan pengikat. Kalau untuk proses pencampuran semua bahan dicampurkan, ya kecuali kan bahan itu sebenarnya dibagi dua ya. Di sini kalau formula ini ya paracetamol zat aktif, start pasta. Nah, nanti gini ya. Soal UTS itu kalian harus tahu ya. Misalnya di sini ada pasta. Ini gunanya apa? Kalian harus tahu. Start pasta berarti kan bahan pengikat. Start powder dia sebagai apa nih? Start powder. Fungsinya apa di dalam tablet? Hah? Pengisi. Starch powder bisa sebagai pengisi. Bisa lah yang fungsi lain nggak? Amilum kan? Fungsinya apa? Pelincir, Bu. Dia bukan pelincir ya. Amilum itu bisa glidan namanya. Tapi tergantung konsentrasinya. Kalau ini konsentrasinya besar ya, ini lebih masuk akal sebagai pengisi. Ya. Kemudian amilum ada satu lagi fungsinya sebagai penghancur. Ya, tapi amilum sebagai penghancur biasanya 5%. Ya, kalau amilum sebagai glidan itu lebih kecil lagi kadarnya. Karena di sini dia besar, ini kemungkinan besar adalah pengisi. Ya. Kemudian magnesium stearat ini gunanya apa? Pelicin, Bu. Pelincir. Pelincir ya. Beda ya, pelincir sama pelicin beda. Pelincir itu lubrikan. Iya, Bu, Ya, pelincir, Bu. anti lengket. Kalau pelicin itu glidan, pemacu aliran. Glidan atau pemacu aliran itu contohnya amilum bisa, tapi amilumnya kadarnya kecil. Dan kemudian ada apa namanya? Aerosil bisa. Ya, kalau magnesium stearat pelincir atau lubrikan. Ya, dia lubrikan yang hidrofob. Kalau kalian baca tuh excipient, lubrikan tuh ada dua, ada hidrofob, ada hidrofil. Ya, kalau hidrofob yang sukar larut air. Jadi magnesium stearat tuh lubrikan yang sukar larut air. Ya, talek, talek untuk apa fungsinya? Apa fungsi talek? Bisa sebagai pelincir, bisa juga sebagai pelicin. Bisa. Metil paraben? Pengawet ini. Pengawet. Nah, dari formula ini kita tahu ya, kenapa pakai metil paraben? Ternyata dia menggunakan komponen air. Di sini ada starch pasta. Jadi berarti memang ini granulasi basa. Jadi nanti kalian kalau dikasih formula ditanya, ini formulanya bikinnya proses pembuatannya secara apa? Ya, itu bisa diketahui. Pertama, penggunaan pembasa. Ada nggak penggunaan pembasa? Kalau ada penggunaan pembasa udah pasti granulasi basa. Ya. Kalau pengawet itu nggak mungkin untuk granulasi kering atau cetak langsung pakai pengawet. Kecil sekali, kecuali penggunaan bahan alam. Jadi di dalam suatu formula, kalau menggunakan bahan alam kayak amilum, itu masih memungkinkan digunakan pengawet. Ya, jadi industri juga dalam penggunaan pengawet itu mereka betul-betul ditanya justifikasinya. Karena pengawet itu, apa namanya, pertama kan ada batasannya ya. Kedua juga ada tujuannya, nggak sembarangan pengawet ditambahkan. Kalau di sini kenapa ditambahkan pengawet? Karena ada komponen air di sini, ada stat pasta. Sehingga memungkinkan, masih memungkinkan lah kalau dipakai pengawet metylparaben ya. Tuh ya, itu Ibu ingin apa namanya? Menginfokan perlunya kalian melihat masing-masing excipient ini fungsinya untuk apa. Nah, prosesnya bisa dilihat di sini nih. Nah, di sini. Ya. Proses produksi di sini kan ada air tuh ya. Dia ada air. Dia perlu air untuk pembuatan ini nih, stat pasta. Stat pasta dulu. Ya. Stat pasta adalah pasta kanji, yaitu pencampuran antara amilum dengan air. Nah, di sini campur. Ya. Kemudian metil paraben ternyata dilarutkan juga di sini. Ya, makanya metil paraben ternyata untuk menjaga kestabilan dari larutan pasta, sehingga maksudnya dia tidak mudah ditumbuhi mikroba ya. Sini di campuran stat pasta ada metil paraben dicampur ya. Nah, di situ kemudian pada saat pembuatan granulasi basah dia dicampur juga dengan zat aktif di sini ya. Kemudian
Stat pasta di sini berarti sebagai pengikat juga sebagai penghancur dalam, ya. Kemudian di sini dikeringin granulnya. Pada saat dia dikeringin, dia akan diayak kering. Ya, jadi pengayakan ada dua kalau granulasi basah, ayak basah, ayak kering. Nah, pada saat ayak kering, dia masih ditambahkan komponen penghancur luar lagi, starch powder. Tuh. Kemudian dia di mixing. Ya, barulah ditambahin yang namanya talek Mg stearat sebagai glidan dan lubrikan. Ya, jadi penambahan glidan lubrikan itu harus diketahui ya, terakhir sekali 2 sampai 5 menit. Ya, kenapa? Karena dia sifatnya hidrofob, suka larut air. Kalau dari awal itu menyebabkan kelarutan zat aktif kita di dalam tablet akan kecil. Ya, sulit akan dibasahi. Ibaratnya ini obat kita disalut sama lapisan yang lilin gitu ya, yang tidak bisa ditembus air ya, ya susah nanti pembasahan zat aktif kita. Jadi dia ditambahkannya terakhir selama 2 sampai 5 menit aja, nggak boleh lama-lama juga ya. Berarti setelah final mixing baru bisa dicetak. Ya, ini harus dipahami untuk proses pembuatan secara granulasi basah. Kemudian untuk contoh yang granulasi kering, dulu ya, lihat dulu di sini. Jadi kalian bikin ya tugasnya, formulanya, cara pembuatannya sama evaluasinya ada di situ nanti ya. Nah, kalau granulasi kering kan tinggal dicampur aja. Nih ya. Ini bahan-bahannya nih, contoh bahannya nih ya. Coba nanti kalian cari juga ya fungsinya ya. Ini kan bahannya, zat aktifnya ibuprofen ya. Kemudian dia menggunakan komponen bahan excipientnya apa aja? Aerosil, Avicel, N-kompres, ibuprofen, Mg stearat dan starch ya. Kalau dilihat dari sini bilangnya granulasi kering. Ya, kalau dilihat dari proses pembuatannya, granulasi kering merupakan metode yang mempunyai yang memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempa menjadi suatu massa padat yang besar ukurannya, ya selak namanya. Kemudian nanti tablet besar tadi dihancurkan, kemudian diayak, ya itu namanya granul. Ya, di sini nanti kalian coba diidentifikasi ini gunanya apa. Coba nih aerosil gunanya apa? Tadi saya udah bilang aerosil gunanya apa? Koloida silika silika dioksida, koloidal. Apa fungsi aerosil apa? Ada yang tahu nggak? Avicel, Mg stearat, starch, ya. Ini minggu depan mau UTS nih. Ya, kalian harus tahu fungsinya. Itu Ya, pelincir bukan sih, Bu? yang mana? Aerosil. Aerosil itu Ibuprofen. pelicin. Bukan, aerosil pelicin. Aerosil, pelicin atau glidan. Iya, pelincir kan? Bukan pelincir, bukan. pelicin. Beda lagi ya, pelicin. Beda. Kan kemarin udah ada istilah pelicin tuh ya, glidan. Kalau pelincir ya ada R-nya, itu lubrikan. Jadi ngapalinnya gini aja. Pelincir kan ada R-nya, berarti dia lubrikan. Lubrikan ada R juga kan. Kalau pelicin, licin, berarti dia memacu laju alir, itu glidan namanya. Glidan tuh dari kata gelundung gitu loh. Jadi kan dia lewatnya gampang gitu. Nah, si aerosil ini glidan. Glidan kan ada L-nya nih, aerosil berarti glidan gitu loh. Nah, kalau Mg stearat tuh baru pelincir, Mg stearat atau lubrikan. Nih, pelincir itu mencegah melekat sebaik sesama antara antara masa masa formula kita dengan alat cetak. Tuh Mg stearat, anti lengket, pelincir, anti lengket itu mirip juga dia pelincir, mengurangi gesekan ya. Mg stearat bisa juga sebagai anti lengket. Kalau Avicel apa? Pengisi ya, Bu? Bisa sebagai pengisi, bisa juga sebagai pengikat juga. Ya. N-kompres itu sebagai pengisi.
Kemudian starch di sini apa? Sebagai penghancur ya. Starch ya sebagai penghancur ya. Kalau misalnya di sini ada formulanya nggak berapa miligramnya nggak ada ya. Nah, nah di sini nanti secara umum berarti ya. Di sini fungsinya tadi seperti itu ya. Nah, berarti di sini sudah ada pengisi tadi pengisi itu M kompres, kemudian pengikatnya alfisel, penghancurnya starch, ya, Mg syarat, lubrikan, aerosil, glidan. Ya, itu secara umum seperti itu. Nah, ini nih untuk gambaran alat-alatnya nih ya. Jadi nanti kalau apa namanya menguji di lab ya, uji evaluasi tablet maupun evaluasi granul. Kalau ini alat yang ada corongnya nih namanya alat waktu alir ya. Menguji waktu alir granul. Ini untuk menguji waktu hancur ya. Waktu hancur berarti itu tablet kalau waktu hancur. Kalau ini variabilator yaitu keregasan. Kemudian ini adalah hardness atau kekerasan tablet. Itu. Ini alat-alat untuk ini mengevaluasi. Kemudian ini timbangan, ini moisture balance. Nah, ini moisture balance itu melihat kandungan air dari granul kita ya. Granul kita harus memastikan kandungan air granul itu kan tadi ya 1-2%. Kalau misalnya granulnya masih tinggi kandungan airnya 4%, ya berarti masih terus dipanasin ya. Kemudian ini mesin pencetak tablet, ini adalah alat tape density, ini adalah jangka sorong ya. Ini adalah alat-alat untuk mengevaluasi tablet maupun granul ya. Nah, oke. Ini adalah contoh yang granulasi kering. Satu lagi contoh untuk cetak langsung. Cetak langsung. Nah, ini ada satu jurnal ya yang membicarakan tentang pembuatan secara cetak langsung vitamin C. Ya, pembuatannya secara cetak langsung, dia memvariasikan konsentrasi avisel dan dikafos, di kalsium fosfat sebagai zat pengisi dan pengikat. Ya, jadi dengan memvariasikan itu apa sih dampaknya terhadap kekerasan, keregasan, waktu hancur ya terhadap sifat fisik dari tablet. Seperti itu ya. Jadi memang Avisel kan kemarin sudah dijelaskan juga itu ada 2 grade, ada pH 102, ada pH 101. Kalau pH 102 itu ukurannya lebih besar atau yang disebut dengan granul. Kalau yang pH 101 itu ukurannya lebih kecil atau serbuk. Nah, biasanya yang lebih besar atau yang granul ini itu digunakan untuk yang direct compress. Ya, DC, suka disingkat DC, direct compress. Itu artinya dia sudah siap untuk dicetak. Ya, jadi pakai itu nggak usah proses granulasi lagi gitu loh, udah langsung bisa dicetak. Jadi vitamin C itu udah bisa langsung dengan cara cetak langsung. Ya, dia dikombinasi dengan dikalsium fosfat anhidrat ya bisa sebagai pengisi dan sekaligus sebagai pengikat ya. Nah, nanti kalian lihat di sini baca aja jurnalnya kalian baca. Nanti seperti apa formulanya kalian tulis. Formulanya apa nih ada kan formulanya di sini vitamin C, Avistel, Dicafos, Emgesterat. Nanti tolong di identifikasi juga ya. Ini gunanya apa, excipientnya fungsinya apa ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan tabletnya ya di sini ada baca ya cara pembuatannya seperti apa kemudian evaluasinya seperti apa ya di sini ada evaluasi granul dan evaluasi tablet ya jadi suatu masa sebelum dia dicetak itu harus dievaluasi dulu namanya evaluasi granul. Nah, itu harus dipastikan bahwa granul itu memiliki 2 hal yaitu waktu alir dan kompresibilitas yang baik. Ya, di sini waktu alir dari 100 gram dia harus mengalir melewati corong tadi selama 10 detik ya. Kemudian sudut diam begitu juga dilihat sudutnya yang terbentuk 20-45 derajat. Keseragaman bobot itu ada di tabel keseragaman bobot Farmakopeia Indonesia 3 ya ada tabletnya. Uji kerapuhan ya, kemudian uji kekerasan dan waktu hancur ya seperti itu. Ya, itu aja dari untuk materi granul. Ada yang mau ditanyakan?
Sekarang kita coba lihat ya materi yang untuk UTS. Jadi materi UTS itu meliputi pengantar tablet. Kita lihat dulu deh. Dulu ya. Ini nanti kalian harus di ini juga, harus dibaca lagi ya. Tablet, kemudian CPOB, mau nge-refresh aja ya, saya mau refresh. Nah, di sini kalian yang pertama sekali yang harus diketahui, yang dipahami tentang ini. Tablet itu kenapa menjadi pilihan, itu kalian harus di apa namanya dipahami ya. Kenapa maksudnya banyak gitu sediaan-sediaan dalam bentuk padat tablet itu harus tahu. Kemudian tablet itu kan ada yang pelepasan cepat, ada yang pelepasan lambat. Nah, itu istilah-istilahnya juga kalian harus tahu. Kemudian eh, tadi keuntungan masuk ke situ lah ya, keuntungan kerugian tablet. Itu udah untuk yang materi pertama. Kemudian materi yang berikutnya yang harus dipelajari lagi CPOB. CPOB. Sebentar ya. CPOB, istilah-istilah yang ada di CPOB ya. Jadi CPOB itu adalah per BPOM ya, nomor 34 tahun 2018. Nah, CPOB yang per BPOM. Istilah-istilah yang ada di CPOB ya, kalian harus dipahami itu. Per BPOM-nya mana? Nah, ini. Nah, per BPOM yang ada di CPOB, sebetulnya CPOB itu adalah dikeluarkan berdasarkan keputusan per BPOM nomor 34 tahun 2018. Nah, di sini di dalam CPOB ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui ya di sini. Jadi tuh kalian harus tahu apa tuh yang disebut dengan bahan awal ya, kemudian ada istilah bahan pengemas, kemudian produk antara, kemudian produk ruap, produk jadi ya. Itu semua kalian harus baca, harus tahu itu seperti itu apa. Ada batch, ada lots, itu apaan di situ ya. Kemudian CPOB yang sekarang itu CPOB 2018. Sebelum CPOB 2018 kita ada CPOB yang sebelumnya 2012. Kalian harus tahu apa sih perbedaan 2012 dan 2018. Nah, itu coba dibaca apa aja atau bagian mana yang berbeda ada di materi kan ada disandingkan bagian mana yang di CPB 2012 ada 2018 sudah nggak ada ya. Tuh CPOB. Kemudian tentang perhitungan. Perhitungan. Nih. Ini saya udah kasih nih. Oh, nanti tolong dilihat ya. Misalnya ada formula seperti ini. Nih ya. Granulasi basah. Ya, dia kan kalau granulasi basah kan ada bagian namanya granul dalam, namanya komponen dalam. Komponen dalam ini komponen granulat. Jadi pada waktu kita membuat granulasi basah ini yang dipakai. Nih. Sementara komponen luar itu yang ditambahkan setelah granul jadi. Ya, ini kan isinya ini penghancur luar dengan lubrikan glidan. Tadi kan saya sudah bilang kalau lubrikan glidan pasti ditambahkannya terakhir. Ya, nih talok sama aerosil. Aerosil nih glidan. Kalau MG seret lubrikan. Ya, talok ini bisa juga masuk sebagai lubrikan sebenarnya. Ya, tapi kalau aerosil khusus glidan. Nah, di sini nanti kalian lihat perhitungannya. Nih,
Ya, jadi kan tadi komponennya ada zat aktif, ada amilum, PVP etanol, laktosa afisel. Nah, kalau misalnya nih ada soal ya, satu tabletnya 700 mg, kemudian kau mau dibuat 1000 tablet, itu berapa nanti nimbang dari komponen dalamnya? Ya, nanti dilihat di sini. Bobot totalnya berapa? 700 kali 1000. Ya, 700 gram. Komponen granul dalam itu kan berarti tadi disoalkan 92,5 ya. 92,5 dari 700 gram. Jadi 647,5. Berarti perhitungan formula ya. Mana nih? Amilum itu terhadap 647,5 ya. Jadi terhadap komponen granulat dalam. Ini nanti kalian baca lagi semuanya ini. Kemudian CPOB udah, pertemuan pertama, formula, ya itulah kurang lebih yang kalian harus pelajarin ya. Ada 5 materi kita kan, termasuk preformulasi ya. Termasuk preformulasi, ya dari mulai pengantar, ya tadi tentang kelebihan, keuntungan tablet, kemudian apa namanya, CPOB, kemudian excipient, preformulasi, granulasi. Ada 5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita absen dulu ya. Absen dulu. Ibu, materi yang perhitungan tablet udah di-share, Ibu? Sudah, saya udah kirim ke Zahra ya. Zahra udah kasih teman-temannya belum? Udah aku share semua Bu, kalau itu jadi langsung aku kirim gitu. Ya. Coba dilihat di grup. Itu pas kemarin saya lagi buat soal UTS, saya baru keinget kayaknya materi ini harus di-share ke teman-teman semua, ya. Coba dicek lagi di grupnya. Iya, baik, Bu. Jadi kita nanti UTS-nya PG ya, Bu? Iya, PG ya. Ada 40 soal. Iya. Saya absen ya. Dia Ayu, Hadir Ibu. Anita Rahman, Hadir Bu. Muhammad Romli. Tadi kayaknya ada ya. Eksipien lagi apa? Partisipan. Ada ya. Kemudian Yulita, Hadir, Bu. Travelina Endi, Hadir, Bu. Lulu tadi ada. Hadir, Septi Bu. Berta, Hadir, Bu. Siti Nurmaya tadi kayaknya ada. Hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir, Ibu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir Bu. Mutiara Andini, ada ya. Nia Mulyani, iya. Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ada ya? Ibu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Ya, terima kasih semua hadir. Alhamdulillah nih. Ya, itu ya materinya ya. Semoga kalian dapat nilai bagus semuanya. Udah saya sampaikan semua materi sesuai dengan yang kisi-kisi yang memang tujuan-tujuan pembelajaran ya. Simpan absennya nggak bisa. Ya. Jadi intinya diharapkan kalian bisa memformulasikan suatu sediaan tablet, kemudian mengidentifikasi kalau ada formula, diidentifikasi ini pengisi kah, pengikat, penghancur, pelincir, itu jangan sampai ketukar, pelincir, pelicin ya. Kemudian cara pembuatan,
kemudian evaluasinya nanti ada bagian tersendiri untuk evaluasi, namun secara umum kalian harus lihat juga itu tadi evaluasinya apa aja, lihat di jurnal itu tadi ada evaluasi kekerasan, keregasan, waktu hancur gitu ya. Oke, 21 orang. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ibu, kalau untuk tugas, jadi kita bikin formulasinya, cara Mm-mm. pembuatannya. Iya, sama evaluasinya. Ya, itu Zahra Google Drive-nya tolong di-up lagi dong saya ya. Apanya, Bu? Tugas teman-teman dikumpulnya di poolnya di dalam Oh bentuk iya, apa? Ya, di file yang kemarin saya kirim, Bu. coba di-up lagi ke saya. Saya suka iya. ini lagi lupa ya. Boleh, Bu. Bagi yang belum segera diselesaikan tugas-tugasnya ya untuk komponen tugas. Ya sebenarnya tadi tiga tugas tadi itu untuk menambah pemahaman aja. Jadi, oh kalau formula granulasi basah seperti ini, cetak langsung seperti ini, granulasi kering seperti ini, proses pembuatannya kayak gini gitu loh. Jadi langsung kebayang gitu loh. Kalau latihan kan langsung kebayang. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Tadi yang saya arahin apa-apa aja harus dipelajari. Tolong itu dipelajari lebih banyak ya. Semoga dapat bisa menyelesaikan UTS-nya ya, nilainya bagus ya. Seperti itu aja mungkin harapan dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian ya. Iya, Bu, makasih. Ya, Makasih, Zilif. Bu. Terima kasih.